Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrani Zahra, NPM 21901013059. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan intinya. Langsung saja, yang pertama, pemusatan data. Pemusatan data sendiri adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengetahuan data yang Anda kumpulkan. Nah, di sini pemusatan data dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada rata-rata hitung, yang kedua ada rata-rata ukur, selanjutnya rata-rata harmonik, selanjutnya modus, dan yang terakhir adalah median. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan rata-rata hitung atau mean. Rata-rata sendiri adalah nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Sedangkan mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Untuk data tunggal di sini kita dikasih rumus, yakni X bar sama dengan sigma X I bar per N, yang mana di sini X bar disebut sebagai rataan hitung. X I barnya adalah data yang ada dalam data ke I atau data yang ada dalam soal yang ingin diberikan, dan N adalah banyaknya data. Nah, di sini kita dikasih contoh, yakni tentukan rata-rata dari nilai siswa berikut: 70, 69, 45, 80, dan 56. Di sini, angka-angka tersebut langsung dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Nah, jumlah banyaknya data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi otomatis 70 tambah 69 tambah 45 tambah 80 tambah 56 dibagi 5. Hasilnya adalah 64. Selanjutnya rata-rata ukur. Jika perbandingan tiap dua kata berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Contoh, hitunglah rata-rata 3 buah data berikut. XI sama dengan 2, X2 sama dengan 4, maksud kami XI sama dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Nah, di sini G sama dengan 3 akar X1 kali X2 kali X3 sama dengan 3 akar 2 kali 4 kali 8. Hasilnya adalah 4. Untuk bilangan-bilangan bernilai besar, lebih baik digunakan logaritma yang dirumuskan sebagai berikut. Sebagai contoh saja kita gunakan soal hitungan, hitunglah rata-rata ukur 3 buah data berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Log G sama dengan log 2 tambah log 4 tambah log 8 bagi 3. Log G sama dengan 0,31 tambah 0,6021 tambah 0,9031 bagi 3. Log G sama dengan 0,6021. Log G sama dengan log 4, G sama dengan 4. Banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data bentuk tabel. Modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Di sini kita akan dikasih contoh data yang mana terdiri dari 12, 34, 14, 34, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Nah, jika dilihat dari data di atas, modus atau data yang sering muncul adalah
34. Jadi otomatis modus dari data tersebut adalah 34. Sedangkan di sini kita juga akan diberikan rumus untuk mengetahui modus apabila berada dalam data kelompok atau frekuensi yang lebih banyak lagi. Yang mana modus sama dengan B tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Selanjutnya yakni median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Contoh di sini kita dikasih data X1, X2, X3, X4, X5. Jika dilihat di situ kan datanya ganjil, otomatis kita langsung tahu mana nilai tengahnya, yakni X3. Jadi median dari data di atas adalah X3. Nah, apabila kita dihadapkan pada dikasih contoh data tunggal namun bergenap, jumlahnya genap, untuk menentukan mediannya kita disuruh menghitung antara pertengahan dari data tersebut kemudian dibagi 2. Seperti itu. Kemudian di sini rumus data kelompok dari median sendiri yang pertama adalah median sama dengan B tambah P dalam kurung 2N kurang frekuensi kumulatif per banyaknya frekuensi data atau FM. Baik, yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ukuran letak data di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil, desil, dan yang terakhir ada persentil. Desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Rumusnya yakni letak D sama dengan desil I pangkat N tambah 1 dalam kurung bagi 10. Nah, di sini ada dikasih contoh desil tunggal. Di sini kita diberikan contoh yakni dengan data disuruh untuk menentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Nah, hasilnya yakni N sama dengan 16. Jadi, jumlah data yang terurut di sini adalah 16. Data terurutnya yang mana? 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Letak D8 sama dengan 8 dalam kurung 16 tambah 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 13,6. D8 sendiri sama dengan X13 tambah 0,6 dalam kurung X14 kurang X13 sama dengan 8 tambah 0,6 dalam kurung 9 kurang 8 hasilnya 8,6. Jadi di sini data ke-8-nya adalah 8,6. Berikutnya yakni kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan dahulu kemudian cari letak kuartil dengan rumus letak Q sama dengan datum ke I dalam kurung N pangkat N tambah 1 per 4. Contoh, kita diberi data yang mana terdiri dari 20, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45,
50. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya 5 data di bawah Q2 yakni terdiri dari 20, 25, 30, 30, dan 35, sedangkan 5 data di atas Q2 yakni 35, 40, 45, 45, dan 50. Jadi Q1 di sini sama dengan 30, Q2 di sini sama dengan 35, dan Q3 adalah 45. Dan yang terakhir yakni persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Nah, rumus data tunggalnya yakni PES I sama dengan datum ke I pangkat dalam kurung N tambah 1 per 100. Contoh di sini kita disuruh untuk menentukan persentil ke-25 dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Untuk mengetahuinya di sini kita memasukkan rumus P25 sama dengan D25 dalam kurung 10 tambah 1 per 100 sama dengan 2, 3 per 4. Artinya, persentil ke-25 terletak di antara data kedua dan data ketiga, sehingga P25 sama dengan X2 tambah 3 per 4 dalam kurung X3 kurang X2 sama dengan 400 tambah 3 per 4 dalam kurung 450 kurang 400 sama dengan 437,5. Jadi di sini P25-nya yakni 437,5. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jangkauan data atau range, yang kedua jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan yang terakhir simpangan baku atau standar deviasi. Pembahasan pertama pada urutan ukuran penyebaran data, kita mulai dengan jangkauan data atau range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimal dan nilai minimal pada suatu data. Contoh di sini rumus data tunggal R sama dengan X max kurang X min atau nilai maksimal kurang nilai minimal. Di sini kita dikasih contoh tentang hitunglah jangkauan data dari data 6, 7, 9, 8, 3, dan 5. Nah, sebelumnya di sini kita dapat mengetahui bahwasannya X maksimalnya adalah 9 karena dia merupakan data yang paling terbesar, dan X minimalnya yakni nilai minimum atau minimalnya adalah 3 karena dia merupakan data terkecil. Di sini kita tinggal mengurangkan yakni 9 kurang 3 hasilnya 6. Selain itu juga jangkauan data atau range ini memiliki dua rumus untuk data kelompok, yang mana rumus data kelompok nilai tengah dengan nilai terkecil dan terbesar yakni R sama dengan XI max kurang XI minimum, dan rumus batas bawah dengan nilai terendah dan batas atas tertinggi yakni R sama dengan BAI max kurang BBI minimum. Berikutnya, jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan antar 50% dari distribusi, sehingga
kurang dipenuhi oleh skor yang ekstrim. Di sini data tunggal, contoh nilai ujian 10 mahasiswa yakni 678968659. Tentukan jangkauan kuartil tersebut. Urutan data yakni 4566678899, yang mana kuartil satunya adalah 6 dan kuartil 3 adalah 8. QR sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 8 kurang 6 hasilnya 2. QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 kurang Q1 sama dengan setengah dalam kurung 8 kurang 6 sama dengan 1. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 1. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Di sini kita akan dikasih rumus, yakni simpangan rata-rata sama dengan sigma XI kurang XI bar per N. Yang terakhir dari pembahasan kali ini yakni tentang simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Rumus dari simpangan baku sendiri sama dengan simpangan baku sama dengan akar pangkat sigma Fi dalam kurung Xi kurang X pangkat 2 per N kurang 1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.